A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang, kakak, ayah, bunda yang baik yang dirahmati Allah, suatu hari baginda Rasulullah berpesan kepada para sahabat yang membersamai perang Badar. Beliau mengatakan, kita akan berpindah dari satu perang yang ini besar, tapi ada yang lebih besar. Perang tersebut adalah perang melawan hawa nafsu atau perang melawan diri sendiri. Di dalam diri manusia itu ada hawa nafsu yang membuat dia pengen melakukan nikmat sesaat. Nikmat sesaat sama dengan maksiat. Jadi kalau antum mau bikin pola nikmat sesaat sama dengan, kalau antum tidak lawan ini, antum tidak berusaha untuk lawan, antum akan kalah terus dan tumbang terus, tidak ada progres, hidup tidak berubah. Jadi sebenarnya musuh kita itu adalah diri kita sendiri. Alladzi waswisu fi sudurin nas, itu bukan di hati orang lain, tapi di hati kita. Cuman ngelawannya, itu saya bilang tadi kan banyak-banyak minta perlindungan, bangun tidur baca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bismillah tawakkalna 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Nanti ada aja benda-benda kecil bikin kita marah, benda-benda kecil bikin kita temperamen. Benda tuh receh. Nah, maksiat ini adalah nikmat sesaat, sebentar. Tapi tuh kayaknya gimana gitu. Nah, nanti kita akan bedah ya, maksiat tuh apa aja bentuknya. Barang-barangnya tuh apa aja. Bagaimana hari ini? Tadi malam saya ngerenung apa hubungannya media sosial hari ini, medsos, dengan kondisi NPD, Narcissistic Personality Disorder. Over PD. Aku bisa hidup tanpa siapapun, aku bisa tetap hebat tanpa ada orang lain. Padahal itu sebenarnya dia sedang membohongi dirinya sendiri. Kalau bahasa Quran itu fatantum anfusakum. Tapi ini nanti kita bahas. Yang saya mau bahas mumpung ayatnya lewat. Apa kata ayahnya Nabi Yusuf kepada adik-beradiknya? Ayahnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub mengatakan, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Jadi sakit fisik itu orang pengen berobat gitu. Sakit jiwa ini tidak ada keinginan dia untuk berobat atau memperbaiki diri, karena memang ini enak gitu. Ini nih bikin ketagihan. Nah, nanti saya akan bahas ya.
Ayo. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Apa artinya sawwalat lakum anfusukum amra? Kamu hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusanmu yang buruk itu. Adik-beradiknya Nabi Yusuf, abang-abangnya itu memandang bahwasanya dengan kita bikin tipu daya, kita bikin skenario begini begitu. Saya tanya sama antum, orang pengen bikin kejahatan atau bikin maksiat itu ada kawan enggak? Ada kawan enggak? Ada. Siapa yang bikin? Yang mau bikin kejahatan ini siapa? Yang sejenis kan? CS. Soulmate. Antu ketemu antu. Apa? Nah, bestie. Apa? Partner in crime. Artinya itu es krim. Partner in crime. Dia pasti cari kawan. SOP sudah. Sawalat lakum anfusukum amro, bukan hanya dalam bab maksiat, tapi dalam bab amal soleh yang kelihatannya soleh tapi sebenarnya salah. Dia akan cari kawan juga, pasti ada bestinya, pasti ada partnernya. Hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan buruk itu. Bang, begini bang. Bagi saya tidak apa-apa ya Ustaz. Contoh kalimat yang sering digaungkan oleh orang-orang liberal. Kan kalau makan babi yang makan gue, kata dia. Duit gue, kan gue gak merugikan elu. Iya, betul. Memang gak merugikan, tapi cara pandangnya bukan itu, bukan untung rugi dan lain-lain. Kau mujahirin. Apa mujahirin kemarin masih ingat? Kalau muhajirin hanya dulu adalah orang-orang yang berhijrah. Tapi kalau mujahirin orang yang terang-terangan bikin maksiat. Kau konten kreator, kau punya YouTube, punya akun Instagram dan seterusnya, lalu kau bermaksiat dengan terang-terangan. Orang-orang yang tidak ngerti menganggap itu kebenaran, kau sudah merusak mereka dengan kalimat-kalimatnya. Mujahirin, ini masya Allah azabnya luar biasa. Kemarin lagi viral, apa di India ke di mana main-main sama azab kubur. Dia masuk dalam lubang kubur, terus bawa kamera, bawa lampu, bawa musik, bawa sound. Minta ditutup. Terus dia joget-joget di dalam. Tidak apa-apa kok di dalam, tidak apa-apa di dalam. Saat itu juga Allah turunkan hujan lebat, banjir masuk dalam tanah itu, air banjirnya bebar, tak bisa dibuka. Mau coba dibuka tuh tak bisa. Akhirnya kehabisan napas, bawa ke rumah sakit dulu. Jangan main-main, jangan nantang. Allah tuh terlalu kuat untuk kita lawan. Udah besak-besak saya tulis we are nothing, kok kau masih pakai nama dirimu sendiri. Udah besak-besak we are nothing, kok kau masih mau nunjukkan kau bisa, kau mampu. Tak bisa, kita tak mampu. Sawalat lakum anfusukum amro, ternyata turunannya ini bukan hanya karena masalah ilmu, masalah duit, enggak. Mau dibedah gak nih? Siap-siap ya. Hari Senin nih kan? Di Senin nih, pokoknya sampai zuhur kena Senin. Dalam Universitas Kehidupan kita nyebutnya IRS. Apa?
Pertama, ikhlas. Kita bahas dulu tentang ikhlas ya. Kita udah sepakat materi-materi lama bahwasanya orang ikhlas itu tidak akan bilang kalau dia ikhlas. Oke. Sekarang kenapa orang tuh tidak bisa ikhlas? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Mau saya bahas? 3 penyebab orang tidak ikhlas. 3. Ikhlas itu kan kalau kemarin di Munzalan Camp jadi nomor 1, lillah. Kenapa di amal pendidikan di tagline-nya tuh kulluha lillah? Apa yang digaung-gaungkan itu yang akan jadi ujian. Lillah ini hanya Allah, untuk Allah, milik Allah. Nomor 1. Kenapa orang tuh tidak bisa ikhlas? Definisi ikhlas sudah tahu? Berbuat hanya untuk Allah. Jadi orang itu nomor 1, kenapa sulit ikhlas? Karena 1, berharap ini level paling rendah. Dia ini orang yang sakit jiwanya. Dia ini tak punya penghargaan. Dia ini orang yang sedang kesepian. Dia ini orang yang ngerasa dirinya tuh hina. Dia ini sepi gitu, kesepian di tengah keramaian, lonely. Akhirnya dia perlu input dari luar. Input itu sepertinya enak, tapi sebenarnya racun. Orang-orang yang selalu dapat kalimat oke dari orang lain, orang-orang yang selalu dapat jempol dari orang lain, ini lama-lama edik, kecanduan. Mana anak-anak Ridwan dan lain-lain itu kan kalau udah distribusi. Kenapa orang tidak bisa ikhlas lillahi ta'ala? Karena memang ada nikmat sesaat, dan itu adalah maksiat yang dititipkan Allah untuk dia rasakan gitu. Dan itu enak, bikin ketagihan. Apa? Pujian. Mantap. Dia ngasih orang instastory, terima kasih ya, Masya Allah, kakak ini baik banget, dermawan banget, aku dikirimin ini. Bagaimana saya kemarin betapuran itu hampers, lalu saya bilang sama orang yang mungkin saat itu saya kenal, saya bilang, mohon maaf ya, saya tidak instastorykan. 1, ngejaga hati antum supaya tetap ini karena Allah. Yang kedua, ya kan, supaya orang-orang yang tidak dapat parcel tidak muncul hasad dengkinya. Karena bisa jadi mereka nengok saya, wah enak ya jadi ustadz ya, dapat hampers begini-begini, aku kaleng ya tak punya. Ada kan yang follow Instagram saya itu yang tak punya duit? Ada kan yang follow Instagram saya itu yang tak paham? Over apa ya? Over euforia tadi itu. Ya, itulah saya bilang nih, kalau antum mau tanya, Ustaz apa definisi maksiat? Nikmat sesaat. Beli tas Herpes gitu ya, nggak usah dikoreksi ya, tahu saya merek aslinya. Beli tas merek Herpes 1,3 miliar, 2 miliar dari kulit buaya. Suka di awal ya, habis tuh
Tak ada gak macam mana gak nak makainya. Habis tu beli lagi, sembunyikan di mana nih? Beli tanah pakai nama orang lain. Beli rumah pakai nama orang, beli mobil pakai nama supir. Beli villa. Ini gimana sih? Jadi nikmat sesaat itu namanya pujian manusia. Oh, udah kaya sekarang ya, udah keren ya. Handphonenya merek Icong. Icong 13, Icong 12. Nengok orang yang Icong 14 sakit hati. Belum selesai kreditan yang Icong 12, udah keluar lagi Icong 14. Pusing gak pala Batman? Ya kan? Ini kan waktu saya ganti Icong-Icong ini kan orang pada notice gitu. Ana imanuhum fi a'yunihim, imannya terletak di matanya. Barang branded sama dengan kaya, barang branded sama dengan sukses gitu. Padahal banyak juga yang pakai barang branded itu ngerampok gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikut berdoa, berduka cita. Nanti Bang Ade Jigo WA kan apa? Ini kan namanya WA akan ke kita. Nanti kita doakan sholat gaib. Ini ayahnya Bang Ade Jigo meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan sama-sama. Al-Fatihah. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Amin. Pujian manusia ini kayak gula, manis, enak, bikin penyakit. Sakitnya bukan fisik, sakitnya aduh kamu cantik banget mah. Begitu suami tak ngomong gitu lagi, aku udah jelek ya. Jangan-jangan dia punya suami lain, punya cewek baru lagi ya. Atau dia punya selingkuhan. Macam-macam berpikir, overthinking. Hilang lillahnya, hilang ikhlasnya. Karena apa-apa harus dipuji, apa-apa harus diapresiasi. Mana kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inmu? Mana kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Abang kakak mintalah sama Allah mumpung masih hidup nih. Minta betul-betul sama Allah mumpung masih ada waktu nih, supaya ada rasa gitu. Justru bahagia, senang, bahagia, senang, happy gitu saat kebaikan kita tidak diketahui oleh orang lain. Saya lagi belajar, jangan bilang sulit. Antum tuh suka bilang susah. Ikhlas tuh susah Ustaz, istiqomah tuh yang paling susah. Kenapa sih mau bunuh diri dengan kalimatmu sendiri itu? Kau jangan suka bilang susah. Saya udah berkali-kali kan ngomong, memberi contoh itu mudah, menjadi contoh itu sangat sulit. Apa bilang menjadi contoh itu sangat sulit? Kalimatmu itu doa untuk dirimu. Saya bikin nama-nama itu selalu yang konotasinya positif. Mustahil lapar, mustahil miskin, jadi doa. Ya kan? Kawasan wakaf produktif, mustahik produktif. Selalu kalau bikin istilah tuh, coba tuh lihat istilah mustalahat yang kita bikin di pondok ini. Coba lihat.
Pernah pakai kata-kata du'afa gitu? Nggak mau saya haramkan kata-kata du'afa di Munzalan ini. Maka nanti kalau tiba-tiba Munzalan atau Masjid Mitra ada kata-kata du'afa, ini pasti bid'ah, ini sesat. Nggak pernah saya ngajarkan du'afa. Karena du'afa itu orang-orang lemah artinya. Begitu tuh bilang ini kita memberikan bantuan donasi kepada du'afa. Enggak. Di IMM apa kita sebut guru ngaji kampung, tukang gali kubur, pemandi jenazah, marbot masjid dengan penjaga kuburan itu apa kita sebutnya? Hamba Allah istimewa. Lihat bagaimana cara menggunakan istilah itu. Apa? Memuliakan, melayani, membahagiakan. Ada kata-kata santunan di Munzalan. Tidak pakai kita. Kita tak pakai istilah santunan. Kita pakai 3M. Memuliakan, melayani, membahagiakan. Hamba Allah istimewa. Jangankan orang luar, tim saya saja yang menjalankan program IMM itu bertanya-tanya, Ustadz ini tidak berlebihan ke ngasih nama mereka di hamba Allah istimewa? Saya diam ya. Waktu itu kan pilihannya program ini mau saya kasih ke Baitul Mal atau saya rintis sendiri. Istihoro saya tak bisa budak-budak nih. Belum percaya saya, ngomong terus terang saya. Belum percaya saya bilang tidak bisa dilepas ini. Nggih orang kepanggih nih pasti nih. Iya bibir ya iya, praktek di lapangan antu belau. Oh tak bisa. Aku pegang seorang. Riset saya 2020. Terjun saya pakai mobil ketemu sama orang. Kemana aku mau ini? Karena waktu itu kan banyak orang tidak bisa makan kan. 2020 tuh sampai yang ada satu ibu yang kita temukan dia cuma makan daun 3 hari waktu Covid tuh. Sampai minta beras sama orang non muslim tetangga sampai ke rumah karena yang Islam tidak mau ngasih beras. Fakta ini. Ibunya tuh nangis-nangis, Masya Allah, ada orang ngasih saya beras. Saya minta beras 5 canting, bukan 5 kilo, 5 canting yang susu tuh loh. Nah inilah kami makan 3 hari makan daun dek, katanya depan rumahnya. Ngambil daun-daun apa di depan rumah. Itulah jadi Indonesia mustahil lapar tuh langsung besak-besak. Kalau mustahil lapar Indonesia, mustahil miskin Indonesia, itu kelompok, saya bikin klub. Tapi Indonesia mustahil lapar, Indonesia mustahil miskin itu narasi besar. Lihat cara milih kata-kata. Antum belajar, mati saya nanti. Antum jangan pakai istilah-istilah seorang. Jangan keluar dari pakem-pakem yang sudah saya ajarkan. Kurban double pahala. Coba tengok mustalahat yang kita gunakan. Kenapa double pahala? Kurban sendiri sudah baik, tapi ketika kita pilih orang yang menerima manfaatnya, jadi double pahalanya. Siapa? Orang yang tidak pernah makan daging, orang-orang yang taat sama Allah, tidak mau dia minta-minta. Kita nengok dia, orang ini tidak pernah minta-minta, kuantarkan daging ke situ. Antum bikin kurban-kurban asal-asal bagi, yang minta daging ada emasnya di tangannya, ya kan? Pakai motornya nyicil 500.000, ini hantu belau. Dia nyicil motor riba 500.000 bisa, beli kambing kurban tak bisa. Terus antum bagi-bagikan, nanti di pojok sana sudah ada mobil pick up yang mengumpulkan daging-daging itu. Begiling budak tuh jadi bakso. Kau panitia kurbannya salah. Tiap tahun begitu terus. Saya tidak bisa marahkan mereka. Bikin seorang akhirnya. Dah gini polanya. Kita kontrol, kita kawal. Dipilih orang-orangnya. Termasuk waktu awal-awal saya kritis IMM tuh. Saya coba bagikan. Sedikitlah paket. Ngasih ke tukang beca, ngasih ke ini, ngasih ke ini. Oh, ketemu sama satu makhluk yang namanya guru ngaji kampung. Ketemu sama sosok yang namanya tukang mandikan jenazah. Ketemu sama orang yang kerjanya bawa ambulan 24 jam, tidak pernah dibayar. Ternyata 35 tahun dia mengabdi mandikan jenazah dan nyuper ambulan, digajinya 150.000 rupiah. 30 tahun. Marah saya waktu itu. Saya bilang, cemana sih ini?
Tapi mau marah dengan keadaan, mengutuk kegelapan, bodoh lah saya. Oh, saya bilang tidak bisa, aku seorang. Aku cari orang, tanya siapa yang mau ini. Apa sih modalnya? Rasa, bukan duit. Maka kita yang di dalam nih, kalau berpikir duit anggaran, antu kita. Rasa. Jadi manusia kalau mau bikin program tuh, modalnya rasa. Jadi manusia dulu. Cuman kalau aku jadi dia, sakit tuh, tak bisa makan begitu tuh, makan daun. Saya sampai minta maaf sama ibunya berkali-kali. Maafkan saya bu, saya bilang maafkan bu, saya tidak tahu ibu makan daun. Iya deh, tidak apa-apa, ini udah datang pun udah syukur, alhamdulillah. Ada orang Kristen ngasih saya beras, ya Allah kayak kena tampar-tampar. Kemana orang Islam yang katanya mayoritas? Mana yang beli jilbab mahal-mahal tuh? Tapi kan tidak ada gunanya saya caci maki mereka gitu. Daripada saya bawa kemarahan, ya bawa beras. Jadilah program tuh Indonesia Mustahil Lapar. Gara-gara ada ibu yang tadi tuh, itu asbabun nuzulnya. Makan daun 3 hari, tak ada yang peduli. Dia nak minjam, bukan minta bunda, minjam beras. Tak ada orang ngasih. Bukan daun singkong, bukan daun apa tuh, cangkok manis, tah daun-daun apa depan rumahnya tuh dimakannya. Tiga tahun 56 naik lagi. Oh tak bisa, saya bilang orang-orang nih banyak yang mafia. Harus diseleksi, harus dipilih. Itulah program kita tuh, kita tidak ngasih ke sembarang orang. Diseleksi dulu, penerima manfaatnya dipilih, diseleksi. Itulah kerjanya Amil. Itulah kerjanya Amil. Amil itu menyeleksi. Amil itu milih, turun ke lapangan, survei, cross check. Nah ternyata ketika penerima manfaatnya itu orang yang tepat, akhirnya jadi lebih bermanfaat. Masya Allah, tabarakallah. Mana ayat? Mohon doanya teman-teman ya. Ada rombongan Paskas Pinrang yang meninggal dunia pulang dari acara. Semoga husnul khatimah insyaallah. Ada satu bapak-bapak yang kena stroke. Waktu saya temuin di awal-awal itu, waktu saya survei, dia stroke. Tapi Masya Allah, tabarakallah, gara-gara stroke itu, dia bilang, dia sembuh. Doa dari banyak orang. Dan Masya Allah, tabarakallah, yang saya salut tuh ya, kalimatnya saya masih ingat, tuh saya kunjungan ke rumah beliau. Dia bilang, dia bilang mungkin orang nengok, masuk rumahnya tuh gang sempit, motor ya mungkin pas-pasan bisa masuk. Jadi ada rumah orang, dia masuk sempit gitu, nyempil gitu, baru rumah beliau. Daerah Sungai Jawi sana. Innalillah, yang meninggal bukan Paskas, anak kecil yang tertabrak. Masya Allah. Semoga semuanya husnul khatimah ya. Ujian, Masya Allah. Jadi waktu itu beliau bilang begini, saya nih mungkin orang lihat saya nih tidak ada apa-apa gitu, tapi saya ini dapat rezeki luar biasa dari Allah. Saya punya anak, dipanggil datang, dilarang dia tinggalkan.
ya kan? Disuruh dia manut. Saya terdiam dengar dia ngomong begitu tuh. Santai dia ngomong. Saya ini katanya mandikan jenazah 24 jam. Kapan dia telepon, datang saya. Nyupir ambulan enggak? Jadi wasilah nyupir ambulan tuh dia berdoa gini, ya Allah aku nih kena serangan stroke, sembuhkan aku supaya bisa nyupir ambulan dan mandikan jenazah lagi. Coba tengok doanya. Ada duitnya? Tak ada. Operasi mahal-mahal? Tak ada enggak. Dan dia cerita sama saya, Pak, saya bilang, Bapak dapat apa lah 35 tahun mandikan jenazah tuh, saya bilang, dibayar 120.000 per bulan. Dia bilang, saya dapat rezeki banyak, kata dia. Satu, stroke saya sembuh. Yang kedua, saya punya anak, semuanya beasiswa kuliahnya. Berkali-kali saya pernah masuk anak saya rumah sakit, pas saya mau bayar di counter, ada orang bayarkan. Saya tak tahu sampai hari ini siapa yang bayarkan. Antum kalau pakai otak, tak masuk. Nah, dimensinya bukan otak. Nah, itu yang saya bilang, ini orang hamba Allah istimewa. Oke ya. Ini orang, kenapa begitu dia? Ini orang-orang yang sepi dari pujian manusia. Tak punya sosmed, tak punya HP, tak punya panggung. Ngajar dalam hutan, mandikan jenazah di gelap-gelapnya malam, gali kuburan di lubang-lubang yang sempit. Dipandang orang kotor, lumus. Bayangkanlah gali kubur pakai duit 10.000, dilempar untuk berempat. Kalau saya tukang gali kubur yang 10 cm ya saya bikinkan lubang. Sisanya biar bapak kau seorang gali kuburan begitu kan misalnya. Di mana lah otak orang tuh? 10.000 dikasih untuk berempat. Apa sih yang harus kita miliki untuk bikin program itu? Rasa. Awal-awal saya nengok mereka tuh, saya pegang tangannya bapak-bapak tuh, Masya Allah, kapal. Apa sih? Yang kapalan tuh loh, tebal gitu, rupanya bekas nurunkan tali tampar tuh, tali untuk menurunkan peti itu kan enggak pakai sarung tangan, mereka pakai tangan seorang. Itu nahannya tuh sampai tebal sininya, megang cangkul, megang linggis. Belum lagi kalau ada kayu melintang di dalam lubang itu kan mereka yang harus ini. Sepi pujian, sepi apresiasi. Nah, orang-orang begini jauh lebih ikhlas ketimbang yang waktu itu saya nengok diri saya tidak nengok orang. Aku ini nyaman kemana-mana kena sambut. Cemana matikan rasa ini? Kan nanti akan berhubungan sama nomor 2 abang kakak. Langsung ya biar langsung connect ya. Yang membuat orang tua akhirnya tidak bisa ikhlas tuh selalu berharap satu pujian manusia, yang kedua berharap diistimewakan manusia. Dalam kurung sekarang VIP. Ada istilah lagi privilege. Aku nih wakil pengasuh, aku nih ini, aku nih pengasuh, aku nih founder. Antu kita nih. Aku tak ngajarkan gitu. Coba kita ngomong depan aku gitu kok nggak tempelin di tempat. Sama kita nih saya bilang, pikul beras pikul, susun sendal, duduk melantai oke, mikul beras oke, pakai kaos, pakai ini oke, nyikat WC bisa. Saya bilang kamu budak-budak, kita yang betulkan atau aku yang naik ke atas? Saya bisa melepas banner, masang banner gitu. Apa gunanya kita serame-rame ini, saya bilang. Cepat pasang pita tuh, sampai yang kecil-kecil saya. Kalau kita tak bisa masang, biar aku masang. Ini penyapu pengepel, gantung asal-asal. Waktu pengajuan ini, saya bilang kepala pengepel itu kasih tali. Tahu kan siapa kemarin yang contohkan? Ibal kalau tidak salah itu. Nih tengok nih saya bilang.
Ini penyapu pengepel harganya 35.000. Kepalanya itu kan bulat gini kepala itu. Nah di atas kepalanya tuh kasih tali supaya gampang gantungnya. Beli paku-paku beton. Ada paku beton, ada paku kayu. Masa gak bisa bedakan paku beton sama paku kayu? Cara nukulnya beda kalau beton tuh. Dulu saya rasanya mau naik ya gitu, tapi lama-lama mikir, oh ya budak-budak ini banyak yang belum paham. Di rumahnya sepatunya kena ikatkan mamanya. Matilah dia tak bisa ikat tali sepatu. Baju kena susunkan, kena siapkan. Nah, merasa diistimewakan, pengen dapat privilege, dapat lagi atribut-atribut palsu kan? Dapat pangkat lah namanya, dapat jabatan, dapat ini, dan itu semuanya topeng dan casing. Kau tak punya skill, kau tak punya apa-apa gitu. Jadi karena udah telanjur casingnya, telanjur keren, telanjur merasa di VIP kan. Ngapa sih orang menikmati kartu kredit? Karena ada fasilitas, misalnya dapat VIP di lounge di bandara. Nah, merasa pengen diistimewakan, merasa diartiskan. Mulai ada orang yang ngajak dia foto. Tadi malam kemarin malam saya datang ke konsernya Opik. Begitu mobil orange tuh masuk ya di halaman PCC itu, semua orang bertaburan. Saya tahu apa tuh. Selamat datang, tolong siapkan kursi ini. Bersibuk, saya bilang. Ketua panitia datang hampir saya. Saya bilang kalau kita maksa saya ke depan, saya balik sekarang juga. Biarkan saya duduk di belakang. Saya tidak mau ngacau acara lagi, sesi lelang. Sesi itu sesi urgent, sesi penting. Orang lagi konsentrasi sama Opik. Begitu saya jalan ke tengah, lambai-lambai gini, saya hantunya di acara itu. Mana Ridwan? Berapa kali distribusi akbar? Apa pesan saya? Jangan kasih tahu pengasuh dan pimpinan kalau saya datang. Waktu itu enak, masih pakai masker, pakai kacamata hitam. Saya bisa langsung turun dari motor, langsung masuk ke dapur-dapur. Langsung saya rekam, apa kerja kita nih, saya bilang. Ini tak dapat, ini, langsung dapat banyak materi saya masuk ke belakang. Dan sering budak-budak ini bilang, kok kami tidak nampak ya Ustaz ya? Saya bilang beda mata gitu. Kasih saya waktu untuk bisa jalan, karena itu memerlukan rasa turun ke bawah tuh. Ngecek, nengok. Wan, tengok Wan ini Wan. Tengok ini saya bilang. Tak bisa jadi pemimpin di atas meja, pemimpin hantu namanya. Turun ke lapangan, betul ah. Cek. Duduk saya di belakang, saya tengok acara. Mungkin orang yang tidak paham bilang saya sombong atau apa gitu. Tapi saya sedang memerangi diri saya untuk tidak boleh merasa diistimewakan. Tak boleh. Ini racun. Kalau kau sudah mulai ngerasa kau perlu diistimewakan, kau perlu dihargai, kau perlu dihormati, nunjukkan bahwasanya dirimu sedang di kondisi hina dan tak berharga. Hanya yang tak punya harga yang minta dihargai. Hanya yang tak punya nilai yang minta selalu dinilai orang lain. Memang tak punya value, sampah. Otak bodoh, skill pas-pasan. Gimana caranya naik? Jilat. Hari Senin nih pokoknya. Kalau tak kuat jangan datang SMK kita. Belum lagi nanti Senenan, ini SMK ya begini apa gitu Senenan. Siap-siap kita nanti Senenan. Gak usah datang lah, izin ke istri melahirkan, ke dato mau sunat, ke izin kita Senenan nanti nih. Ya wakil pengasuh cepat-cepat izin pagi nih. Biar cuma saya sama Bung Ben ya yang ngisi itu. Tak minta diistimewakan. Ini penyakit. Sawwalat lakum anfusukum amro. Kau menganggap urusan jahatmu tuh, pekerjaanmu tuh buruk. Tahu ngapa tidak bertumbuh? Ngapa tidak ada grafik yang tidak naik? Ini. Ngapa Ustaz nyuruh sekpim? Ngapa Ustaz nyuruh SKK? Saya sambil monitoring. Dikerjakan tak sama budak-budak nih.
Ada tak bloker kebijakan itu? Ada sekat-sekat. Orang yang suka nyekat. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Begitu lapor ke saya bilang iya, begitu turun ke bawah di blognya, dia pakai lagi konsep dia. Sehingga narasi saya sebagai pimpinan pengasuh itu tidak sampai ke bawah. Nah, orang-orang begini sedang dikumpulkan datanya, cepat-cepat kita pindahkan. Kalau belum bisa ke amal yang lain, kita pindahkan ke alam lain. Minta diistimewakan, minta di privilege, minta dikasih fasilitas spesial. Orang-orang bilang, Ustadz sekelas Ustadz nih, kalau pesawat terbang naik Garuda bisa. Memang bisa, ada duit saya, insya Allah. Kalau sekedar naik Garuda ya, Raja Wali yang saya belum bisa naik. Apalah alasan saya budak-budak bilang, bagi saya ini efektif, efisiensi waktu ya. Mau naik Lion ke, mau naik Super Airjet ke, Batik ke, Sasirangan ke, Cora Insang ke, sama ya. Yang kelas bisnis duduk depan, kelas ekonomi duduk belakang, terus landingnya sama atau nunjam duluan yang bisnis? Kelas bisnis terus pakai kartu kredit bayarnya bangga, dia bilang wah kok orang kaya. Kok pakai riba betul ah? Yang ekonomi cash. Ini penyakit minta di VIP kan ini. Ini bikin orang tuh akhirnya jadi narsis. Ini bikin orang tuh jadi over pede. Ini bikin orang tuh jadi hantu, tidak sadar diri. Minta diistimewakan. We are nothing, Allah is everything tuh. Bukan cuma bendera banner. Masukkanlah ke dalam hati. Sekeras apa hati tidak bisa masukkan we are nothing tuh. Udah jadi rompi. Oh mungkin rompinya kan di belakang kali ya, jadi tak terbaca. Mungkin tempel di kening kayak vampir tuh, yang film-film hantu Cina tuh, yang tempel kan di sini tuh. Tak bisa gak terbaca ya. Mungkin perlu yang macam gini kali ya, ditempel budak-budak nih, biar bisa baca semuanya. Mirip sama benda satu ini nih. Kayak gini baru terbaca kayaknya. Sawwalat lakum anfusukum amra. Nih kayak gini kayaknya baru bisa baca. Saya tidak bisa naik pesawat ekonomi. Saya maunya minta bisnis. Saya minta eksekutif. Oh, karena sudah centang biru, karena sudah sekian follower saya. Saya ini public figure. Antu. Itu casing, itu status sementara abang kakak. Orang puji-puji kita, anggap kita hebat. Ini kan casing nih. Begitu berbungkus kain kafan, manalah orang mau hormat lagi dah. Merampok. Ada yang 5 tahun dihormati orang, kena jilat sana, jilat sini. Bukan jadi manusia, jadi es krim. Habis kena jilat tiap tahun. Dia pun menikmati, memang suka gak kena jilat. Macam lah. Maka saya bilang, saya ini pengasuh di pondok ini, saya pimpinan di sini, saya ini manusia bukan es krim, jangan minta jilat. Justru yang penjilat-penjilat tuh terajam. Strict saya kalau untuk bab ini, karena bagi saya ini penyakit, rusak dan merusak orang lain. Nah begitu ada orang yang tadi saya bilang otak bodoh, skill pas-pasan, pengen naik cepat, striknya menjilat, ketemu sama pemimpin yang suka dijilat, jadilah dia.
Connect memang. Sejenis, sama-sama hantu. Tapi kalau tak suka dijilat, memang dia mudah-mudahan ikhlas lillah gitu. Tidak mau dipuji, tidak suka dipuji, tidak suka juga diistimewakan. Orang-orang ini insya Allah mudah untuk ikhlas karena Allah. Abang kakak ayah bunda yang baik, bisa tidak orang itu ikhlas? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya supaya ikhlas? Nomor satu, buang pujian manusia. Ingatkan ketika ada orang puji antum, Masya Allah, antum nih, Masya Allah, antum nih, antum ini Masya Allah. Bilang, Masya Allah, tabarakallah, la haula wa la quwata illa billah. Ini semua terjadi atas izin Allah. Kalau orang bilang, kenapa Ustaz bisa begini? Saya bilang, ini bukan kerja saya tidak hebat. Satu, saya bisa begini di titik ini dengan izin Allah. Satu, karena Allah kasih rezeki. Dua, Allah tidak pernah ingkar janji. Tiga, ada doa dari banyak orang sehingga ini bisa jadi kebaikan. Di situ kita merobohkan bahwasanya kita memang bukan apa-apa. Dan selalu saya sampaikan, ngapusin pakai jas, karena memang meruh dasarnya di Munzalan. Jas jembatan amal soleh, mempertemukan orang baik sama orang perlu. Nah minta-minta tak ada. Sorry lah. Strawberry, mangga, apel, sorry. Karena manusia hari ini gampang sekali dipuji, gampang sekali bangga diri, gampang sekali mengartiskan diri. Begitu ada masalah dikit saja di unfollow, followernya drop, follower di Instagramnya tidak nambah-nambah, subscribernya tidak nambah, stres, pusing, pala Batman karena telanjur ngerasa artis. Dia kan sudah tinggi gaya hidupnya, mau turun gaya tuh tak bisa, udah malu. Biasa minum kopi setabrak 2 tabrak tuh kan. Udah tinggi dah gayanya. Mana mau minum express coffee gitu, tak mau. Tahu express coffee di mana ya man? Di Jeruju sana, di tempat lelong. Jadi ya. Infak dong. Belum infak kan? Ada udah? Boleh. Udah minum kopi setabrak 2 tabrak, ya kan? Yang segelasnya 35.000. Betul lah? Terus nongkrong di tepi jalan gitu. Saya sampai sekarang masih minum di tepi jalan. Masih minum di tepi jalan. Karena tengah jalan kena tabrak. Apa katanya Ustadz nasional? Ada sama ya. Budak-budak IMM tuh sering nengok saya makan di lantai. Kadang tak ada lauk goreng telur dadar seorang. Nabi Muhammad yang nanya, Aisyah ada lauk? Tak ada ya Rasulullah. Ya udah kalau aku gitu aku puasa. Saya tak sampai puasa, masih bisa buka kulkas. Rumah tuh pusat oleh-oleh nasional, dari mana-mana datang. Saya tak ada ke Pekanbaru, barang Pekanbaru datang. Saya tak ada ke Padang, barang dari Padang datang. Bertaburan, makin digeser sedekahkan. Payat Fatih, Mas Agus, bagikan. Berdatangan lagi barang itu. Cuma lah. Hati-hati antum sama penyakit privilege. Hati-hati sama penyakit privilege. Di belakang. Sawalat lakum anfusukum amro. Apa bahasa Qur'annya? Sawalat lakum anfusukum amro. Apalagi yang ketiga, Ayaman. Kenapa orang tuh tidak bisa ikhlas?
Satu, berharap pujian manusia. Dua, minta diistimewakan oleh manusia. Yang ketiga, minta balasan dari manusia. Jam 3 bangun subuh, masak masakan kesukaan suami, tungkos lumos di depan dapur, nahan ngantuk, nyiapkan makan. Begitu masakan sudah jadi, sudah dihidangkan, dengan tengantuk-ngantuk, "Pah, makanlah, suamiku makanlah." Tiba-tiba suaminya bilang, "Mohon maaf mah, dipanggil sama bos, dipanggil sama ini, harus rapat buru-buru, ndak sempat, ini izin boleh ndak, makannya nanti." Yuk jawab, hati kecil bagaimana rasanya? Kuciwa pasti. "Mama ini udah capek-capek masak buat papa, kamu nggak menghargai aku." Kata suaminya, "Berapa harganya?" Kalau hidupnya masih minta pujian manusia, minta diistimewakan manusia, minta dibalas oleh manusia, sampai mati kau tak akan pernah ikhlas. Sawwalat lakum anfusukum amra. Kenapa tidak lulus ujian? Kenapa tidak naik level keimanan? Karena salah jawab terus waktu ujian. Satu, ini ujiannya berhitung ya, nama pelajarannya berhitung. 1 tambah 1 sama dengan 2. Namanya gak pelajaran berhitung. Memang 2 jawabannya. Budak ini jawab 3. Pernah ada kejadian, video viral di satu tempat gitu. Kalau saya punya apel 1, kalau saya punya jeruk 1, ditambah saya punya jeruk, kata dia, ya kan, 1 jeruk, lalu saya kasih lagi kamu 1 jeruk, berapa jeruk yang kamu miliki? Anak itu jawab 3. Teman-temannya ketawa semua. Kalau saya tanya lagi, kata gurunya, kalau saya punya 1 jeruk, lalu saya kasih kepada kamu, si anak kecil ini, muridnya tuh, ini guru-guru berhitung, 1 jeruk saya kasih, lalu saya kasih lagi kamu 1 jeruk, berapa jeruk yang kamu miliki? Dia bilang 3. Semua teman-temannya, awalnya gurunya tuh udah sabar gitu, sampai akhirnya si anak murid ini ditanya, "Oke, sekarang kalau saya punya 1 apel, lalu saya kasih lagi kamu 1 apel, berapa apel yang kamu miliki?" Dia bilang 2. Dipegang anak kecilnya, hilang kesabaran gurunya. "Kamu mempermainkan saya ya," kata dia. "Saya bilang jeruk, saya kasih 1, saya kasih 1 lagi, kamu bilang 3. Saya bilang apel ini, kamu bilang 2. Kamu mempermainkan saya." Bergegar anak kecil itu bilang, "Memang 3, memang 3. Kenapa bilang 3?" kata dia. Dia karena udah itu ditanya kan dalam kondisi, dibuka tasnya. Di dalam tasnya tuh dia punya jeruk bawa dari rumah. Gurunya langsung meluk anaknya, bilang, "Maafkan Pak Guru, nah." Sekarang siapa yang bodoh? Keadaan kan? Kan tidak boleh nyalakan ini, nyalakan keadaan, nyalakan teman-teman. Abang kakak, di dunia ini banyak sekali kejadian-kejadian kita kadang harus salah pandang. Sawwalat lakum anfusukum amro, kau memandang baik urusanmu, kau tidak tahu kejadian sesungguhnya kayak apa. Maka di pondok ini ada SOP sekarang. Turun kita ke lapangan, bikin HRD, hadirkan ruang dengar, belajar kita dengarkan, telinga tuh peka-peka selama ini. Belajar dengar. Banyak permasalahan umat nih, belajar melihat. Modal utama bukan duit.
Siapa bilang tak bisa bergerak? Ganti mindset. Saya berkali-kali dan buktikan dan nunjukkan sama kita semua kan di internal nih 11 tahun dengan izin Allah menjalani berjalan. Modal utamanya bukan duit. Dan tidak pernah kita cetak proposal sampai hari ini. HRD, hadirkan ruang dengar. Kau masih berharap kena puji manusia? Kau masih berharap kau akan hebat ketika diistimewakan gitu? Dibukakan pintu, diinikan. Saya kalaulah bukan karena ngantuk, nggak perlu pakai supir saya. Masalah saya tuh kalau naik mobil tuh ngantuk itu aja. Naik motor dari UK kemarin sampai ke Sedap ngantuk saya. Habis dari tempat Abi tuh, kan padahal udah minum enak, segar rasanya badan. Kita balik yuk, itu di jalan tuh ngantuk saya. Nah, kenapa ngantuk? Masalahnya apa? Ini keselamatan gitu. Ketika ngantuk nih bisa selesai saya pindah alam gitu Pak. Suka naik motor, makanya belum berani touring saya jauh-jauh tuh belum berani riding. Naik mobil bagi saya kemanapun jaraknya tetap 10 menit. Assalamualaikum nah. Berapa jaraknya? 10 menit. Kok 10 menit Ustaz? Ke Putus Ibau itu 10 menit. Karena sampai jembatan tol belum sampai hilang dah saya, pindah alam, dah rapat. Kelopak mata atas dengan bawah ini saya rapatkan. Makanya perlu marshal, perlu yang gonceng, minta kawankan Ustaz Nizar, Zar kawankan Zar. Suka jalan tuh suka, cuma maksimal durasinya Kota Baru, jauh Kota Baru, Serdang. Di lampu merah di Gulis tuh saya bisa ngantuk dah. Bunda tuh hafal dah. Ya. Jadi bisa kebayang kalau rumah saya Sungai Asam. Tiap hari bolak-balik ke Munzalan. Hilang saya di motor. Nah ya, kenapa tidak bisa ikhlas? Mengharap pujian manusia, mengharap diistimewakan manusia, dan mengharap balasan dari manusia. Dah, mudah-mudahan Allah kasih kita ilmu